Di dunia balap, garis antara jadi pahlawan dan, ya, celaka itu tipis banget. Hari ini, kita bakal bedah abis-abisan sebuah kecelakaan dramatis dari Veda Ega Pratama buat ngerti gimana sebuah momen jenius bisa berubah jadi bencana cuma dalam sekejap mata. Dan boom! Ini dia momennya, di Circuit of the Americas. Sebuah crash yang tiba-tiba banget, brutal dan jujur aja, bikin semua orang yang nonton nahan napas. Jadi, pertanyaannya kan gimana ceritanya pembalap yang baru aja ngeset lap tercepat, sedetik kemudian malah kelempar dari motornya? Aneh kan? Nah, untuk menjawab itu, kita harus lihat datanya, fisikanya, dan tentu aja sisi manusianya. Oke, kita mulai ya. Oke, sebelum kita bahas crash-nya lebih dalam, kita kenalan dulu sama orang di balik kemudi, Veda Ega Pratama, seorang rookie sensasional dari Indonesia. Jadi, Veda ini bukan rookie sembarangan loh. Dia datang ke kota ini dengan modal podium di Brazil, PD-nya lagi tinggi banget. Kecepatannya itu udah kayak pembalap veteran, bikin pembalap lain langsung pada noleh. Tapi, di putaran kelima, semua buyar. Balapannya selesai karena high side. Nah, mungkin ada yang belum familiar, high side itu sebenarnya apaan sih? Oke, simpelnya gini. High side itu salah satu jenis crash paling ngeri di dunia balap. Beda banget sama low side yang mungkin lebih sering kita lihat, high side itu kejadiannya meledak-ledak, super cepat dan keras. Nah, ini benda utamanya. Kalau low side, ban itu kehilangan grip. Terus ya udah, motornya meluncur aja di aspal. Tapi kalau high side, justru sebaliknya. Ban belakang itu slip, terus tiba-tiba dapat grip lagi dengan sangat kuat. Dan momen dapat grip lagi inilah yang jadi bencana. Prosesnya itu kayak reaksi berantai yang cepet banget, cuma sepersekian detik. Gini urutannya. Pertama, gas dibuka terlalu kencang pas motor lagi miring-miringnya. Terus ban belakang spin, kehilangan traksi, dan mulai ngegeser ke samping. Nah, pas lagi ngegeser gitu, tiba-tiba ban gigit aspal lagi. Suspensi langsung keteken dan mental balik dengan keras, kayak ketapel. Hasilnya, yaitu pembalapnya dilontarin ke udara. Brutal banget. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa sampai kejadian kayak gitu? Jawabannya, karena Veda akhir pekan itu emang lagi on fire. Dia benar-benar nge-push motornya sampai ke limit paling-paling akhir. Buktinya, lihat aja, start dari posisi keempat. Itu artinya dia ada di barisan depan, siap bertarung dari awal sama para seniornya. Dan bukan cuma itu, di sektor 1, sektor yang paling susah di sirkuit ini, dia malah mecahin rekor pas kualifikasi. Ini nunjukin kalau kecepatan mentahnya dia itu emang bukan main-main. Bahkan, pas balapan pun dia orang tercepat di track. Dia baru aja ngeset lap tercepat di seluruh balapan, sesaat sebelum dia jatuh. Gila kan? Nah, ini dia kuncinya. Seluruh strateginya itu emang serang habis-habisan. Mulai dari gaya balapnya yang super agresif, sampai ke pilihan bannya. Dia judi, milih ban kompon paling lunak. Kenapa? Biar dapat grip maksimal, biar bisa kenceng. Tapi risikonya, bannya cepat aus, dan jadi lebih liar. Oke, kita udah punya semua kepingan puzzle-nya. Kecepatan gila, ban lunak, gaya agresif. Jadi, gimana semua itu akhirnya berantakan di tikungan 11 lap 5? Ini kayak perfect storm. Semua faktornya pas banget buat jadi bencana. Pertama, tempatnya. Tikungan 11 kota. Tikungan yang tricky setelah S-curves yang nuntut banget. Kedua, kondisi bannya. Ban lunak yang udah disiksa sama gaya balap Veda dari awal. Ketiga, aksinya. Veda lagi ngotot ngejar posisi, jadi dia pasti lebih agresif lagi. Hasilnya, keseimbangan grip di motornya itu udah di ujung tanduk. Tipis banget. Dan ini dia, pengakuan dari Veda sendiri. Dia bilang, saya buka gas terlalu agresif pas motor masih miring. Nah, itu dia. Cuma itu, satu kesalahan super kecil. Buka gas sepersekian detik terlalu cepat atau terlalu banyak, dan boom, reaksi berantai yang tadi kita bahas langsung terjadi. Crashnya emang cuma sedetik 2 detik. Tapi dampaknya apa? Buat Veda dan timnya, ini artinya apa? Ini yang menarik. Manajer timnya, Hiroshi Aoyama, ternyata nggak marah. Dia justru bilang Veda punya kecepatan dan kepercayaan diri, dan ini bagian dari proses belajar. Jadi kecelakaan ini dianggap sebagai biaya sekolah di level tertinggi balap motor dunia. Pelajaran yang mahal, tapi perlu. Tapi biaya sekolah ini ada harga realnya. Lihat aja di klasemen. Gara-gara DNF alias did not finish di kota, posisinya langsung anjlok dari peringkat 3 ke 7. Poinnya stuck di angka 27. Di kejuaraan dunia di mana tiap poin itu krusial banget, ini pukulan telak. Nah, ini yang bikin kita mikir kan?
Sebenarnya lebih baik mana? Punya kecepatan gila, tapi resikonya jatuh dan belajar dari situ? Atau main aman aja, finish terus, tapi nggak pernah benar-benar nantang buat menang? Kecelakaan Veda ini bukan cuma soal kesalahan teknis. Ini soal harga yang harus dibayar buat jadi seorang juara.